Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Ardi, owner dari Garuda Farm. Kembali lagi bersama channel YouTube-nya Garuda Farm. Nah, kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing kembali tentang aktivitas yang ada di Garuda Farm. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, jangan lupa channelnya Garuda Farm senantiasa diikutin terus, dan di like, di komen, di share, dan di subscribe biar nggak ketinggalan video-video sharing dan diskusinya kita di channelnya Garuda Farm. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami mau sharing-sharing tentang aktivitas di kandang Garuda Farm. Nah, kita sekarang ada di kandang sapi. Kita mau sharing-sharing tentang pemeliharaan hewan ternak sapi di Garuda Farm. Jadi teman-teman semua, kondisi sekarang nih sudah beberapa bulan terakhir ini kan musim kemarau gitu ya, sehingga salah satu yang menjadi tantangan untuk peternak adalah dalam rangka menyediakan pakan seperti itu. Hijauannya kualitasnya mungkin menurun karena keterbatasan adanya curah hujan, keterbatasan air dan lain sebagainya karena musim kemarau yang terus berlanjut. Maka penggunaan pakan konsentrat menjadi salah satu alternatif untuk tetap memenuhi kebutuhan nutrisi bagi hewan ternak yang kita pelihara. Nah, di Garuda Farm sendiri kami sedang mencoba menggunakan salah satu bahan pakan baru begitu. Apa itu? Nah, kita lagi coba menggunakan bahan pakan yang namanya onggok. Apa sih onggok? Nah, onggok itu adalah byproduct gitu ya, produk sampingan dari proses pembuatan tepung tapioka. Jadi dia ini adalah sisa dari proses pemerasan singkong begitu. Jadi singkong yang digiling kemudian diolah gitu ya, nanti dia cair gitu kan, cairannya diendapkan, nanti endapannya dikeringkan, ini jadi tepung tapioka kita sebutnya. Nah, kemudian sisa dari perasan singkongnya ini itu kita sebut sebagai onggok, dan inilah yang kita gunakan menjadi alternatif penggunaan bahan pakan untuk campuran konsentrat begitu. Nah, gimana sih cara digunakannya onggok? Nah, kalau di Garuda Farm itu kita coba pakai onggoknya itu yang basah gitu ya. Jadi onggok basahnya ini kita taruh di ember gitu ya. Kemudian kita tambah ampas tahu, kemudian kita tambah konsentrat yang complete feed, kemudian kita tambah air dan kita campurkan garam, baru diaduk rata dan diberikan kepada sapi-sapi yang kita pelihara di kandang Garuda Farm. Jumlahnya atau perbandingannya gimana? Perbandingannya itu adalah 1:12 gitu. Jadi satu bagian itu adalah konsentrat complete feed, satu bagiannya adalah onggok, kemudian dua bagiannya adalah ampas tahu. Kemudian air dan garam itu disesuaikan dengan bak penampungan yang kita gunakan untuk memberi pakan. Nah, itu kemudian kita berikan kepada sapi yang kita pelihara di Garuda Farm. Kita sudah mencoba ini kira-kira 2 minggu, dan alhamdulillah hewan ternak yang dipelihara, sapi-sapi yang kita pelihara cukup suka begitu ya dengan pakan yang baru ini, dengan ada campuran onggok ini. Walaupun memang awal-awal ya adaptasi lah ya, jadi nggak langsung suka banget, jadi mungkin penyesuaian dan lain sebagainya. Tapi makin berjalannya waktu cukup bagus daya sukanya kepada hewan ternak, dan relatif jadi menghemat penggunaan ampas tahu dan konsentrat yang complete feed. Karena memang untuk hijauannya sendiri, karena musimnya kemarau seperti ini, pasti kualitas hijauannya juga kurang baik. Tapi setidaknya cukup memenuhi kebutuhan pakan daripada hewan ternak, khususnya sapi, terutama lagi di kandang Garuda Farm. Nah, kemudian keunggulan lainnya dari penggunaan si onggok ini adalah, pertama, harganya cukup terjangkau. Kemudian kita juga cukup mudah untuk mendapatkannya karena kebetulan ada supplier yang bisa menyuplai. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa disimpan gitu ya. Jadi walaupun basah dia bisa disimpan. Namun memang kalau disimpannya nggak bagus gitu ya, itu bisa ada potensi dia jamuran gitu ya. Nah, kalau jamurnya ini muncul, nah ini menyebabkan dia muncul apa istilahnya racun atau zat anti nutrisi.
Nah, ini justru mengganggu metabolisme tubuh hewan ternak kalau misalkan dikonsumsi. Jadi dia harus disimpan dengan baik begitu ya, supaya tidak muncul jamur yang menyebabkan racun tadi. Nah, sedangkan kalau dari kandungan nutrisinya, kita bisa cek di literatur gitu ya, info yang kami dapat. Jadi kalau kandungan nutrisi daripada si onggok ini, walaupun dia by product gitu ya, sisa dari produksi pembuatan tepung tapioka, tapi masih memiliki nilai gizi sebagai berikut. Jadi kalau untuk serat kasarnya itu masih ada hampir sekitar 15% gitu ya. Nah, memang untuk hewan ternakan yang dibutuhkan pertama atau utama itu adalah serat kasar. Ibaratnya ini nasinya lah gitu. Kalau di manusia ini nasinya makanan utama yang mengenyangkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya masih ada kandungan proteinnya, walaupun tidak banyak gitu ya, sekitar hampir 3%. Kemudian lemak kasarnya itu ada 0,4%, dan tentunya karena dia basah, jadi kandungan airnya itu masih ada sekitar 20%. Nah, kita sedang coba menggunakan onggok ini untuk diberikan kepada sapi yang dipelihara oleh Garuda Farm. Kalau untuk kambing domba kita belum coba gitu ya, kita mau tes dulu di sapi. Nah, nanti mungkin ada video lanjutan yang membahas terkait dengan evaluasi gitu ya dari penggunaan onggok ini. Nah, ternyata seperti apa dan bagaimana kita bisa simak nanti di video yang selanjutnya. Untuk video kali ini mungkin itu saja sharing yang bisa kami bagi kepada teman-teman semua, dan mungkin bisa juga dicoba penggunaan onggok ini untuk pemeliharaan hewan ternak kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing terus, berbagi terus pengalaman dan informasi kepada teman-teman semua. Dukung terus Garuda Farm. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garuda Farm, beternak memajukan bangsa.